Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Oke, kali ini kita akan membahas satu trik ya, trik dimana biasanya kita harus melakukan perawatan burayak umur 3 hari sampai dengan seminggu lebih menggunakan infusoria. Tapi di sini saya menemukan sebuah trik ya, di mana teman-teman ini tidak perlu lagi setiap hari memberikan infusoria. Jadi bagaimana caranya? Sebenarnya sih ini bukannya tidak diberikan infusoria, tetapi kita membuat di wadah kultur tersebut terdapat infusoria. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi setiap hari dengan memberikan atau meneteskan infusoria. Di sini juga saya akan memberitahukan bagaimana caranya agar burayak kita nih tidak diganggu oleh jentik nyamuk. Biasanya kan kalau burayak ini sudah ada jentik nyamuknya ya, tapi kita akan coba mengakalinya supaya tidak ada jentik nyamuk. Oke, kita simak videonya. Oke, ini adalah perlengkapan standar ya teman-teman ya. Daun ketapang kalau bisa ditaruh daunnya teman-teman, jangan ditaruh ekstraknya saja, karena ini kita membutuhkan untuk pembusukan dari daun ketapang ini sebagai makanan dari infusoria. Jadi seperti biasa ya, air jangan terlalu tinggi, terus pejantan dan plastik transparan untuk tempat pejantannya membuat bubble nest. Jadi ini standar aja seperti ini. Minimal ukurannya kalau untuk pemijahan ini 20x20 cukup. Jika teman-teman ingin memeliharanya, dipindah ke wadah pembesaran. Pertama tentunya kita taruh pejantannya dulu ya. Pejantannya dulu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, biar pejantannya ini beradaptasi dulu ya, mengenal tempatnya gitu. Setelah kurang lebih 1 jam barulah kita mulai memasukkan betinanya. Selanjutnya bagian atas ini akan kita tutup. Ini untuk menghindari nyamuk saat burayakan nanti menetas. Jadi kita tutup seperti ini, dan langkah berikutnya adalah seperti kita ketahui, kita tutup semua dengan apa saja agar cupang ini melakukan pemijahan secara tenang. Jadi di sini saya langsung tutup rapat semua aja teman-teman. Setelah 24 jam, teman-teman boleh cek. Jika seperti ini, sebenarnya ada dua cara ya menandakan apakah sudah terjadi perkawinan atau belum. Jadi kita lihat dulu nih kondisi betinanya. Apakah betinanya itu sudah berada di jauh dari sarang ataupun sudah mulai diusir oleh pejantannya. Nah, lihat mana seperti itu ya, terus dipukul ya oleh pejantannya. Biasanya kalau sudah seperti ini tuh sudah terjadi perkawinan gitu. Jadi betinanya akan diusir. Langkah kedua, kita bisa melihat langsung busanya ini kita buka ya, kita buka sedikit gitu dengan menggunakan lidi atau apapun untuk memastikan apakah benar-benar sudah terjadi telur di sini. Sebelum teman-teman memastikan untuk mengangkat betinanya. Jadi kita colek aja sedikit gitu bagian tengahnya. Ada nggak nih telurnya? Nah, ini adalah kondisi saat sudah saya congkel ya sedikit. Tuh ada telurnya. Berarti sekarang kita benar-benar yakin kalau cupang ini sudah melakukan perkawinan. Oke, kita angkat saja betinanya langsung setelah bertelur, lalu kita tutup lagi dan kita biarkan selama 4 hari. Jadi tunggu 4 hari baru diangkat pejantannya. Karena pada umur 4 hari itu ikan sudah mulai berenang keluar dari sarang gitu. Jadi udah bisa berenang sendiri. Oke, kita langsung tangkap saja pejantannya dengan langsung menggunakan tangan. Jangan menggunakan serokan ya teman-teman ya, takutnya ada burayak yang akan kena juga di serokan. Jadi kita pakai tangan aja. Oke teman-teman, ini adalah pemandangan hari keempat, dimana hari keempat ini kita akan cek apakah terdapat infusoria di dalam wadah ini. Oke, kita membutuhkan alat untuk mengeceknya. Ini adalah DIY ya, do it yourself. Ini saya bikin sendiri, ini pakai LED lalu saya sambung dengan charger.
Nah, seperti ini. Kita akan perhatikan teman-teman ya, apakah di sini sudah terdapat infosuria. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, itu ada pergerakan klap klip gitu ya. Nah, itu adalah infosuria, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang, kita udah nggak perlu lagi memberikan infosuria setiap hari. Bagaimana sih bisa ada infosuria seperti ini? Jadi begini teman-teman, saat awal kita mengisi air di wadah pembesaran, kita sudah menaruh bibit starter dari infosuria ini. Nah, jadi pas teman-teman kasih air gitu ya di wadah pengkulturan, teman-teman tambahkan lagi air dari akuarium ataupun kolam yang tempat memelihara ikan, cukup sekitar 1 gelas. Nah, dari 1 gelas itulah yang terdapat infosuria berkembang biak di media pemijahan ini. Seperti yang kita ketahui, infosuria itu mulai berkembang biak atau mulai banyak di umur 3 hari. Jadi ini semakin lama akan semakin banyak. Jadi kita sudah tidak memerlukan lagi penetesan infosuria atau pengultur infosuria. Jadi infosuria ini sudah terkultur atau sudah diperbanyak langsung di media pemijahan ini. Jadi itu rasanya teman-teman ya. Jadi kita udah nggak perlu pusing lagi untuk meneteskan setiap hari infosuria. Nah, ini adalah pemandangan hari ke-6. Jadi infosuria ini masih banyak banget teman-teman tuh ya. Dan burakan ini tampak sehat-sehat banget. Jadi begitu aja teman-teman. Kita hanya perlu langsung menaruh bibit infosuria ke dalam media budidaya dan infosuria itu pun akan berkembang biak. Nah, kita paling baru memberikan kutu air ataupun Artemia di umur 10 hari. Dan jika teman-teman ragu nih apakah sudah terdapat infosuria di dalam wadah ini, ya teman-teman membuat seperti saya seperti ini nih, membuat caranya. Pakai LED LED itu, terus teman-teman masukin ke air di permukaan. Nah, nanti akan terlihat apakah di situ terdapat infosurianya. Jadi mudah banget teman-teman ya, dan jadi lebih simpel, nggak begitu repot. Dan infosuria di sini dijamin infosurianya dalam kondisi bersih. Dan teman-teman tidak perlu takut ya dengan infosuria ini, karena infosuria ini tidak akan menyebabkan ikan sakit. Justru infosuria ini akan membantu mengurai pembusukan yang berada di wadah ini teman-teman. Jadi umpamanya seperti kotoran ikan gitu, dia akan langsung diurai dan akan dimakan oleh infosuria. Dan infosurianya pun otomatis makin lama akan habis jika di wadah kultur ini sudah tidak ada bahan makanan untuk infosurianya. Oke teman-teman, jadi seperti itu caranya ya. Sangat gampang sekali gitu untuk pengkulturan infosuria ini. Semoga aja tips ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan di video ini saya akan sedikit memberikan cuplikan tentang budidaya kultur Artemia pada hari ke-17. Semoga saja bisa sampai kita tangkap gambarnya ya, bagaimana cara berkembang biaknya Artemia ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Salam sukses selalu, hobi kita 86.